밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에겐 going Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Yuliana FH SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Perkenalkan, saya Nesa Bella dengan NIM 0603 118232 8060 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya Angkatan 2023. Oke, jadi video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Yuliana FH SPD MPD. Nah, studi kasus yang saya ambil yaitu determinan ekspor minyak kelapa sawit, pendekatan ECM studi kasus tahun 1988 sampai dengan 2022. Yang saya ambil dari Jurnal Program Studi Ekonomi Pembangunan volume 8 nomor 2 halaman 98 sampai 120. Dalam jurnal tersebut bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume ekspor minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia ke India, serta untuk menganalisis hubungan antara total produksi minyak kelapa sawit Indonesia, harga minyak kelapa sawit internasional, PDB per kapita negara India, dan cadangan devisa negara India terhadap volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perkebunan, World Bank, dan UN-Trade. Model yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Error Correction Model atau HCM dengan data tahun 1988 sampai dengan 2022 kemarin. Jadi, dari jurnal tersebut telah dijelaskan beberapa mengenai ekspor minyak kelapa sawit. Nah, di sini kan ada penentuan harga minyak untuk diekspor dari Indonesia ke India. Saya menarik beberapa kesimpulan mengenai kasus tersebut yang masih memiliki hubungan antara determinan dan penentuan harga ekspor CPO. Mulai dari yang pertama, itu ada penentuan harga berdasarkan biaya produksi. Harga CPO di pasar internasional juga bergantung pada pasar pokok produksi HPP yang mencakup biaya input seperti bahan baku, yaitu kelapa sawitnya. Jadi bahan baku di sini yaitu kelapa sawitnya, tenaga kerja, dan overhead. Kenaikan biaya produksi akibat faktor internal seperti peningkatan biaya tenaga kerja atau kebijakan pemerintah akan menyebabkan harga jual CPO naik, yang mungkin mempengaruhi volume ekspor. Yang kedua, respon terhadap perubahan permintaan global. Sebagaimana dijelaskan dalam teori penentuan harga, permintaan pasar sangat mempengaruhi harga produk. Dalam hal CPO, jika permintaan global untuk biodiesel atau minyak sawit lainnya meningkat, harga CPO akan cenderung naik, yang mendorong peningkatan ekspor. Kenaikan harga ini bisa terjadi jika negara pengimpor seperti India atau negara-negara Uni Eropa meningkatkan konsumsi CPO mereka. Jadi jika mereka meningkatkan konsumsi mereka terhadap minyak, Indonesia itu cenderung akan menaikkan harga. Nah, yang ketiga, dinamika pengaruh nilai tukar. Nilai tukar juga merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan harga jual ekspor. Ketika rupiah melemah, harga jual CPO dalam mata uang asing seperti dolar US akan menjadi lebih murah bagi negara pengimpor yang dapat meningkatkan daya saing CPO Indonesia. Ini mencerminkan pengaruh cost-based pricing pada penentuan harga ekspor. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang memberikan insentif atau membatasi ekspor, misalnya tarif ekspor atau kebijakan pencampuran biodiesel, sangat mempengaruhi harga dan volume ekspor CPO. Kebijakan yang mendukung ekspor atau menurunkan biaya ekspor dapat menyebabkan harga jual yang lebih kompetitif di pasar internasional. Nah, kesimpulannya, determinan ekspor CPO Indonesia termasuk harga internasional. Kebijakan pemerintah, kualitas produk, dan nilai tukar memiliki pengaruh signifikan terhadap harga jual dan volume ekspor.
Error Correction Model atau ICM merupakan analisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi ekspor CPO. Dari segi penentuan harga, perusahaan dan pemerintah perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menetapkan harga jual, baik pasar domestik maupun internasional. Penurunan biaya produksi meningkatkan permintaan global, dan kebijakan yang mendukung ekspor akan mendorong harga CPO naik. Sementara fluktuasi nilai tukar dan persaingan internasional mungkin menekan harga. Oleh karena itu, penting untuk terus memonitor faktor-faktor determinan tersebut dalam rangka memastikan daya saing dan keberlanjutan ekspor CPO Indonesia. Ya, mungkin itu saja analisis dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.